Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kali ini kita akan melewati jalan baru. Ini jalan baru ke Ratu Boko serta ke Candi Banyunipo. Di bawah langit yang luas membentang, kaki melangkah menyusuri jejak usang. Puing-puing candi bisu bercerita tentang masa lalu kejayaan purbakala. Batu-batu kuno saksi bisu zaman, ukiran indah menyimpan misteri terpendam. Langkah demi langkah menyibak tabir sejarah terukir di setiap butir pasir. Petualangan dimulai, hati berdebar menyusuri lorong waktu penuh debar. Candi-candi megah berdiri kokoh, jejak leluhur takkan pernah roboh. Di antara reruntuhan imajinasi terbang, membayangkan masa lalu yang kini hilang. Para dewa dan dewi bersemayam di sana, kisah cinta dan legenda terukir indah. Petualangan dimulai, hati berdebar menyusuri lorong waktu penuh debar. Candi-candi megah berdiri kokoh, jejak leluhur takkan pernah roboh. Mentari senja menyinari candi, memancarkan keindahan yang tak terperi. Petualangan usai, kenangan terukir, jejak sejarah takkan pernah pudar. Petualangan dimulai, hati berdebar menyusuri lorong waktu penuh debar. Candi-candi megah berdiri kokoh, jejak leluhur takkan pernah roboh. Ada satu candi utama menghadap ke barat dan 6 candi perwara yang berada di sisi kiri dan juga belakang candi utama ya. Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Memang ya, dulu aku pernah membuat video tentang Candi Banyunipo, namun kali ini aku ingin pergi ke sini lagi untuk mereview secara langsung, karena yang kemarin itu video lama ya, yang ku edit dan ku beri voice sendiri. Masih terkesima. Lihat di bentuk atapnya itu. Atapnya khas sekali ya. Ini candi Buddha dengan atas stupa kecil, tapi kalau dibilang stupika juga tidak ya. Mungkin di stupa yang agak kecil ini pada akhirnya orang-orang zaman dulu mengaitkan dengan banyu. Banyu itu adalah air yang jatuh, Banyunipo gitu. Seperti air yang jatuh di atas atap. Itu masih asumsi ya, asal muasal kata Banyunipo itu sendiri. Candi utamanya menghadap ke barat, terdapat antara dan juga beberapa ventilasi.
Ada juluran pipi tangga masuknya juga, dihiasi dengan makara yang masih utuh. Kita keliling dulu atau gimana nih? Kita coba review Candi Perwaranya aja. Yang itu tumpukan batu Candi Perwara. Candi Perwaranya mulai dari yang sini. 1, 2, dan 3. Ini yang sebelah kiri ya. Dan kelihatannya sih terbuat dari batuan putih atau tufa. Itu kenapa nggak sekokoh candi utama yang terbuat dari batuan andesit. Untuk bagian Candi Perwara yang tengah ini ada bagian Yasti. Ada kemungkinan ini merupakan Candi Perwara bentuk stupa yang besar ya. Yang selanjutnya ini agak polos. Dan ada juga replika dari, kok replika sih? Ada juga Candi Perwara yang sudah direkonstruksi atau dicoba untuk dibongkar, yaitu berbentuk stupa yang cukup besar ada di situ. Jadi salah satu Candi Perwara ini atasnya itu berbentuk stupa sama yang ada di Candi Pelausan gitu. Stupanya ini cukup besar loh. Mungkin ya seluas dari bagian kaki Candi Perwaranya ini. Ini nih, stupanya yang ini. Tentu saja ada beberapa bagian yang hilang. Jadi proses pemugarannya ini memakan waktu yang cukup lama ya, karena dari awal aku kesini progresnya masih seperti ini aja. Oke, kita lihat bagian sisi dinding bagian kiri. Di situ terdapat ventilasi yang dihiasi dengan kayak ada tiang gitu ya. Kemudian atasnya ada semacam kanopi dan ada dewata yang bersemedi di atas Padmasana, dan itu adalah perempuan. Sebelahnya pun sama. Yang di tengahnya ini ada juga tiangnya. Kemungkinan di tengahnya ini ada ukiran juga ya. Yang itu ada kecil banget, ukiran makara. Cantik banget. Yang ikonik tentu saja ini Jaladwara. Wah, masih terpampang dengan gagahnya di bagian candi. Kalau biasanya akan sangat sulit untuk menemukannya. Jaladwara ini merupakan salah satu inovasi dari Silpin, pengganti dari pipa peralon sendiri. Ini untuk mengalirkan air yang masuk ke dalam candi atau di bagian lantai candinya untuk dikeluarkan ya. Jadi pengganti dari pipa peralon itu sendiri, sehingga air yang masuk itu tidak tergenang atau tidak merembes. Di bagian dinding bawah terdapat relief-relief berupa vas. Yang ini vasnya terbuat dari kerang. Yang ini vas biasa, bunganya pun juga beda. Ini juga vasnya beda nih. Cantik banget sih. Tuh, ini juga beda lagi. Untuk lantai yang bagian bawah ini juga terbuat dari batuan tufa atau batuan putih. Itu kenapa bagian pinggir-pinggirnya sini agak tidak rata ya. Seharusnya kan rata seperti ini. Bikin kepleset. Jadi harus agak hati-hati. Ada ukiran singa di sini. Memang candi ini sekilas mengingatkanku dengan Candi Mendut ya.
cuman agak sedikit berbeda aja. Di panel bagian tengah ini hampir sama konsepnya dengan Candi Mendut, di mana ada ukiran kinara-kinari dan juga pohon kalpataru yang di bawahnya seharusnya ada dewatanya tuh, atau ukiran yang cukup besar ya di bawahnya itu. Sini juga tuh. Ternyata di bagian sini, kalau yang di belakang itu terdapat kalamakara di bagian atasnya. Kalau yang di kanan kirinya itu nggak ada kalamakaranya, cuman hiasan begitu aja. Lagi-lagi aku menemukan vas yang berbentuk kerang ya, pasti di bawah Jaladwara. Vasnya berbentuk kerang itu. Ada juga beberapa puing yang dipajang di samping dari Candi Banyunibo itu sendiri, namun ini bukan bagian dari Candi Banyunibo, melainkan batu-batuan yang disimpan di sini ditemukan di sekitar Candi Banyunibo agar batuan candi ini atau batuan cagar budaya ini bisa tetap lestari dan terjaga. Seperti itu teman-teman. Tuh seperti ada arca nandi-nandi dan juga ada makarannya juga. Lihat kan beda sekali dengan bagian dari belakang candi itu sendiri. Untuk bagian sininya ini makarannya kecil banget dan tidak ada kalagirtimuka. Kalau di bagian belakang itu ada kalagirtimuka yang cukup besar dengan makara yang cukup besar juga. Ini merupakan tembok pembatas yang asli dan agak doyong itu yang ada di situ. Temboknya mengelilingi candi utama tentu saja dan terbuat dari batuan putih atau tufa ya. Makara yang cukup besar sekali dengan mata sipitnya dan singa di dalam mulutnya. Salah satu makara yang perfect. Cantik banget. Dan aku salfok dengan kalagirtimuka yang ada di atas sana. Itu cantik banget juga. Kelihatan kompleks dan juga penuh dengan ukiran. Kanan kirinya pun juga, atasnya itu ada ukiran manusia juga. Dan di atasnya lagi masih ada. Ini jadi dua gitu. Yuk langsung aja kita coba masuk seperti apa dalamnya. Di sini seharusnya ada ukiran kalagirtimuka di kedua sisinya. Ada ukiran makara di sini. Dan tentu saja seperti hanya di Candi Mendut, di sini ada ukiran Dewi Hariti. Nanti kita bandingkan dengan ukiran yang ada di Candi Mendut. Dan di sini ada ukiran suaminya. Sama juga yang ada di Candi Mendut. Dan ada ukiran yang sedang bertapa di atasnya sana. Semoga kelihatan. Tuh. Ada ukiran burung-burung juga itu. Wah, cantik banget sih. Yuk kita masuk. Di dalamnya sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventilasi. Sepertinya sih ini masih bagian dari batuan candi yang asli. Jadi untuk bagian sini ini belum selesai ya. Beda halnya dengan bagian sini. Ini sudah selesai dan bentuknya itu relung seperti ini. Ini pun juga sama. Di bawahnya sini terdapat batu yang agak menonjol dan ada aksen lubang tengah ini. Jujur saja aku nggak tahu ya untuk apa. Tapi di setiap depan relung ada. Itu
Situ juga ada. Sebenarnya dindingnya ini full dengan ukiran. Namun karena banyaknya batu pengganti, jadi ukirannya hanya tersisa beberapa bagian. Seperti ini. Ini seorang biksu yang sudah menjadi Buddha ya. Dengan pelayannya yang membawa payung. Di bagian sini juga ukirannya ada juga. Namun detailnya kurang begitu kelihatan ya. Mungkin karena aus. Di bagian sini ada ukiran perempuan. Di atasnya pun juga ada itu. Jadi candi ini sebenarnya full ukiran di bagian dinding belakangnya ini. Lagi-lagi untuk bagian tengah ini ada ukiran. Ini kayak ada raksasa gitu. Namun kalau untuk menebak ini ukiran apa masih gak tahu ya. Kayaknya sih di pohon kalpataru yang bagian atas ini. Namun yang bagian bawah sini agak samar karena banyak batuan penggantinya. Yang di atasnya sini ada kalamakara karena di bagian bawahnya ini ada makarannya ya. Tuh ukirannya sampai di sini juga. Ini juga sosok yang hampir sama dengan yang ada di sampingnya tadi. Di sini juga sama nih, ada ukiran pohon juga. Wah, sampingnya sini juga sama. Ini ada ukiran beberapa, namun cuman beberapa titik ya. Di bagian sana pun juga tuh. Oke, mungkin sekian dulu penelusuran kita di Candi Banyuniba dengan ukiran Dewi Haritinya, Dewi Kesuburan. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Morning person di Candi Banyuniba.